Tanggal 10 Februari 1258, langit Baghdad merah menyala. Pasukan Hulagu Khan menyerbu kota peradaban Islam. Tinta dari jutaan kitab Baitul Hikmah menyatu dengan darah para ulama di sungai Tigris. Namun, dari kehancuran ini, satu peradaban lain mulai tumbuh jauh di timur, Tiongkok Mongol, yang akan disebut dunia sebagai dinasti Yuan. Pada tahun 1260, Kubilai Khan naik tahta sebagai Khan Agung di Sanadu. Ia bukan sekedar penakluk, ia seorang administrator haus pengetahuan. Ia mendatangkan ratusan cendekia Muslim dari Bukhara, Tabriz, dan Balkh. Mereka bukan budak, mereka adalah pemikir, arsitek, dan ekonom. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Ahmad Fanakati, seorang Muslim dari Khurasan. Pada tahun 1271, ia diangkat menjadi Wazir Agung dinasti Yuan. Ia menciptakan sistem pajak progresif, memperbaiki kanal, dan membangun ekonomi kertas dinasti Yuan. Di Hanbalik, masjid dibangun berdampingan dengan kuil Buddha dan gereja Nestorian. Namun, kekuasaan mengundang intrik. Pada tahun 1281, kelompok pejabat Tiongkok dan Buddhis menuduh Ahmad menyalahgunakan dana negara. Setahun kemudian, tanggal 10 Oktober 1282, Ahmad Fanakati dibunuh di dalam istana. Kepalanya ditancapkan di gerbang kota sebagai peringatan. Meski demikian, Islam tak surut. Di bawah perlindungan Kubilai, komunitas Muslim terus tumbuh. Madrasah, pengadilan syariah, dan sistem jizyah diterapkan bagi Muslim. Catatan Marco Polo tahun 1292 menggambarkan Hanbalik sebagai kota dengan populasi Muslim terbesar di timur dunia. Tahun 1295, di jantung Persia, cucu Hulagu Khan, Ghazan Khan, memeluk Islam. Ia memerintahkan azan dikumandangkan di semua wilayah Ilkhanate. Para ilmuwan Muslim dibebaskan. Peristiwa ini menggembarkan dunia Mongol, termasuk dinasti Yuan di Tiongkok. Pada 1305, seorang duta Ilkhanati datang ke Hanbalik membawa mushaf dari Maraga. Bersama hadiah astronomi dan teologi Islam di Istana Yuan, para pangeran Mongol mulai mempelajari Islam secara diam-diam. Islam menjadi simbol intelektualitas sekaligus sumber kekhawatiran bagi elit Han dan Buddhis.
Namun, setelah wafatnya Kubilai Khan pada 18 Februari 1294, dinasti Yuan perlahan-lahan kehilangan kendali. Kaisar Sidebala atau Gegin Khan yang naik takhta pada 1 April 1321 sempat dilaporkan condong kepada penasihat muslim, tetapi dibunuh oleh fraksi anti-Islam dalam kudeta istana pada 15 Oktober 1323. Di tengah konflik istana, Muslim Hui yang dulu diberi hak istimewa mulai ditekan. Pada tahun 1340, edaran resmi dikeluarkan. Muslim dilarang menyembelih menurut syariah dan wajib mengikuti ritual Mongol. Tahun 1351, wabah hitam menyebar dari barat. Krisis pangan, kelaparan, dan wabah menyebabkan jutaan rakyat mati. Di saat inilah bangkit sebuah pemberontakan yang mengguncang dunia. Pemberontakan Sorban Merah atau dikenal dengan Hong Chin-chun. Sorban Merah dipimpin oleh biksu militan dan petani miskin, menuduh kaum asing termasuk Muslim sebagai pelayan iblis asing. Ratusan masjid dibakar di Hebei, komunitas Hui dibantai. Namun sebagian kelompok Muslim seperti Ma Sanbao justru bergabung dengan pemberontakan dan naik menjadi jenderal mereka. Setelah 17 tahun perang saudara, pasukan Sorban Merah yang dipimpin Su Xuanzang mengepung Han balik. Pada 14 September 1368, ibu kota Mongol itu jatuh. Kaisar terakhir Yuan, Toghon Temur, melarikan diri ke Mongolia. Dinasti Yuan resmi berakhir. Islam di Tiongkok memasuki masa genting, awal dari sebuah kompromi dan adaptasi dalam tatanan baru dinasti Ming. Tanggal 23 Januari 1368, Su Xuanzang memproklamasikan dinasti Ming di Nanjing. Ia bukan sekedar petani yang jadi kaisar, ia juga pemimpin militer pemberontakan Sorban Merah yang pernah diselamatkan oleh jenderal Muslim Ma Hualong. Sebagai bentuk penghargaan, Su menunjuk banyak Muslim Hui ke dalam pemerintahan. Ia menyebut mereka sebagai Hui dan mengizinkan pembangunan masjid di ibu kota. Dalam edaran kekaisaran tahun 1374, Su menyatakan bahwa agama Islam adalah bagian dari harmoni Tianxia semesta Tiongkok. Salah satu tokoh terbesar yang lahir di era ini adalah Ma He, yang kelak dikenal sebagai Cheng Ho atau Zheng He. Ia lahir di Kunyang, Yunnan, dari keluarga Hui pada 1371. Setelah menjadi kasim istana, ia dipercaya oleh Kaisar Yongle dan pemimpin armada terbesar yang pernah dilihat dunia.
Tanggal 11 Juli 1405, Cheng Ho memimpin 317 kapal dan 27.800 awak berlayar dari Zhengzhou menuju Asia Tenggara, India, dan Afrika Timur. Dalam setiap pelayaran, Cheng Ho membangun hubungan dengan komunitas muslim, membangun masjid di Malaka, Hormuz, dan bahkan meninggalkan prasasti di Sri Lanka yang ditulis dalam Tionghoa, Tamil, dan Arab. Pada pelayaran keempat tahun 1413, Cheng Ho tiba di Mekah, sebuah pencapaian luar biasa. Ia dianggap duta dari Kaisar Putih dari Timur. Misi-misi diplomatik itu membawa keramik Tiongkok ke Zanzibar dan menghubungkan dunia Islam dari Timur Tengah ke Nusantara. Namun, di balik kejayaan ini, intrik mulai membayang. Setelah kematian Cheng Ho pada 3 April 1433, fraksi konservatif di istana menekan pengaruh asing. Pada tahun 1451, surat edaran kekaisaran mulai membatasi perjalanan haji dan penyebaran Islam. Meski demikian, warisan Islam tetap hidup dalam bentuk Masjid Megah di Xi'an, Guangzhou, dan Nanjing, serta dalam darah-darah para perwira militer Ming yang lahir dari keluarga Muslim. Tahun 1451, Kaisar Qingtai naik tahta setelah kudeta terhadap saudaranya, Kaisar Zhengtong. Salah satu kebijakan awalnya adalah penghapusan semua pengaruh luar termasuk Islam. Edaran istana tertanggal 4 Juli 1451 memerintahkan agar semua teks Arab dan Persia diperiksa oleh Biro Sensor. Pada 1465, penguasa baru, Kaisar Cheng Ho, mengeluarkan dekrit yang melarang pembangunan masjid baru di wilayah ibu kota. Dalam arsip Ming Shilu tertulis, bangunan asing merusak harmoni budaya Zonghua. Namun, bukannya punah, Islam beradaptasi. Di kota-kota Xi'an, Kaifeng, dan Yunnan, Muslim Hui mulai menciptakan bentuk Islam lokal. Masjid dengan arsitektur Tionghoa, khutbah dalam bahasa Mandarin, dan penggunaan istilah-istilah Konfusianisme dalam tafsir Quran. Tahun 1521, Kaisar Jiajing yang dikenal paranoid terhadap segala bentuk kepercayaan non-Konfusianisme melancarkan kebijakan keras terhadap kelompok keagamaan. Di Gansu dan Ningxia, komunitas Muslim diawasi, dan pada 10 Mei 1525 terjadi razia besar-besaran terhadap guru agama dan madrasah.
Tahun 1550, akibat tekanan dan kelaparan, terjadi pemberontakan di Gansu yang dipimpin oleh seorang tokoh muslim bernama Mo Souqi. Dalam pertempuran 12 Agustus 1550, 300 tentara muslim tewas melawan pasukan Ming. Meski gagal, perlawanan ini memperlihatkan tekad muslim Hui mempertahankan keyakinan mereka. Ketegangan berlanjut hingga masa Kaisar Wanli 1572 hingga 1620, di mana wilayah barat laut seperti Shaanxi dan Nanxia menjadi pusat ketidakpuasan. Islam tidak lagi dilihat sebagai agama semata, melainkan potensi ancaman politik. Akhirnya, pada 25 April 1644, pasukan pemberontak Li Zicheng menyerbu Beijing. Kaisar terakhir Ming, Chongzhen, menggantung diri di Gunung Mei. Dinasti Ming runtuh. Di tengah kekacauan itu, para ulama Hui menulis kronik kehancuran, menyamakan musibah ini dengan fitnah Dajjal. Namun mereka juga menyadari Islam akan tetap hidup di Tiongkok meski harus terus beradaptasi di bawah langit yang berubah-ubah. Dengan jatuhnya dinasti Ming, Tiongkok akan memasuki babak baru, dinasti Qing. Di masa ini, Islam akan mengalami represi, pemberontakan besar-besaran, tetapi juga kebangkitan spiritual. Kisah para syuhada, sufi, dan panglima muslim menanti untuk diceritakan dalam bagian selanjutnya dari sejarah panjang Islam di Tiongkok. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menikmati kisah sejarah yang mendalam dan penuh makna, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.